Saudara-saudara, tema kita hari ini memilih jalan kehidupan. Karena ada jalan yang lain selain daripada jalan kehidupan. Tapi karena materi hari ini sekaligus pemantapan peneguhan pengurus majelis gereja, maka hari ini seri pelajaran firman Tuhan kepada kita. Izin saya membuka jas dulu karena kepanasan ini sampai udah keringat. Mari kita perhatikan pertama-tama dasar segala sesuatu, dasar pribadi kita, dasar iman kita, dasar gereja, dasar apapun yang kita lakukan, yaitu hanya satu kata. Apa? Firman. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Bersama-sama. Ulangan 30 ayat 14, 1, 2, 3. Sebab firman itu sangat dekat denganmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk melakukannya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, calon-calon pengurus gereja, calon majelis, calon penatua, calon diakon, calon PDP, jangan heran ketika kita berhadapan dengan kehidupan di dunia ini. Selalu ada dua pilihan. Mau milih hidup dengan Tuhan, mau hidup dengan dunia, itu pilihan kita. Mau milih percaya kepada Yahweh atau percaya kepada ilah-ilah yang lain, itu pilihan kita. Di tangan kita, di hati kita, di mulut kita. Tapi firman katakan, firman itu dekat di mulutmu, di hatimu. Kita satu persatu kupas kebenaran firman Tuhan ini. Jadi di dalam kita memilih itu ada perintah. Ada perintah Yahweh yang harus dilakukan. Kapan? Di situ dia bilang hari ini. Sebab perintah ini yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, bukan besok, bukan nanti. Pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu ataupun terlalu jauh. Sebetulnya memang melakukan firman Tuhan itu terlalu sulit, tapi kita pribadi yang mempersulit. Kenapa? Karena kita mau kehendak Tuhan atau kehendak kita. Enaknya kita atau enaknya Tuhan. Kalau enaknya kita sekarang sesaat, tapi kalau enak di dalam Tuhan nanti. Di mana? Di mulut dan di hati. Jadi melekat. Oleh karena itu kita harus jadikan firman itu pembungkus kehidupan kita, yang membangun hidup kita, yang menguasai hidup kita, ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga kalau firman ada dalam hidup kita, sebetulnya bisa kita mengendalikan emosi, bisa mengendalikan semua situasi yang ada. Kurang, gak ada makanan, bisa kita menguasai diri. Karena firman tidak ada di dalam mulut, di dalam hatinya Esau, hanya gara-gara makanan, dia jual ketetapan yang sudah diberikan oleh Yahweh kepada. Hanya karena emosi sesaat, keinginan pribadi bertentangan dengan keinginan yang lain, maka kita tetap mempertahankan, enggak, paling benar, aku paling benar. Saya belajar untuk selalu banyak mengalah di dalam hidup ini. Maka saya merasakan berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Amin. Saya banyak belajar untuk mengalah. Kalau dulu, nggak ada kata mengalah itu. Lebih baik mati, lebih baik berdarah-darah. Tapi sekarang saya merasakan sungguh-sungguh memang benar Tuhan mengubah hidup. Itu ujian dan ternyata memang Tuhan memberikan kemenangan. Selanjutnya, namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari dalam hati, dan inilah yang menajiskan orang. Jadi kalau yang keluar dari hati kita diucapkan di mulut, itu berkat, menjadi keberuntungan bagi orang lain, menjadi kesaksian. Tapi kalau yang najis dalam hidup kita, yang keluar di dalam
yang ada dalam hati kita, pasti dia keluar di mulut kita. Orang yang caci maki, yang sumpah serapah, itu karena sudah ada gudang. Caci maki sudah ada gudang, sumpah serapah di dalam hatinya. Sudah ada sampah yang bau busuk di dalam. Orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang bau busuk, yang suka menyakiti, itu adalah karena di dalam hatinya sudah banyak duri. Sudah banyak duri-duri yang belum dibuang. Jawab Yahweh, Keluaran 33 ayat 19. Jawab Yahweh, aku akan lewat dengan segala keagunganku di depanmu, sambil mengucapkan namaku yang suci. Ingat itu, sambil mengucapkan namaku yang suci. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain di dunia ini yang pernah menyampaikan namaku suci. Akulah Yahweh, dan aku menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan kepada orang-orang yang kupilih. Dia memilih kita, sehingga Yahweh mengukuhkan firman-Nya yang telah Dia katakan kepadaku, yang mengatakan, jika anak-anak lelakimu memperhatikan, ingat anak-anak, jika anak-anak lelakimu memperhatikan kelakuannya dengan hidup dalam kebenaran di hadapanku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka firman-Nya tidak ada seorang pun dari keturunanmu akan terputus dari tahta Israel. Kalau sudah memilih kita, jangan lagi keluar dari pilihan itu, supaya jangan kita putus dari ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, apapun tantangannya. Roma 6 ayat 17. Namun syukur kepada Elohim, karena kamu sebelumnya adalah hamba dosa. Ingat, hamba dosa. Sebelum percaya kepada Yesus Masihi, percaya kepada Yesus, kita adalah hamba dosa. Dan kamu telah menaati dari hati pola pengajaran yang di dalamnya kamu telah diserahkan. Sekarang kita hamba Kristus. Bukan saja hamba, tapi kita sudah menjelaskan, sudah saya jelaskan tentang predikat-predikat orang Kristen ada 7. Kita lanjut ke berikutnya. Ini perbedaan kita dengan agama Kristen, bedanya dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Nih, ya semua ada. Di mana mereka ini? Perlatannya kita harus perhatikan ini. Semua agama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agama besar di dunia ini. Ada 37 agama di dunia, agama-agama besar yang diakui oleh dunia. Tapi di Indonesia ada 6 agama yang resmi, belum lagi aliran kepercayaan dan yang lain-lain. Ada banyak sebetulnya di Indonesia. Semua ada di dunia. Lalu beda kita apa kalau gitu? Kalau begitu apa beda kita? Bedanya ini. Syukur-syukur kalau pernah belajar. Ini agama B dengan Tuhan, dia mau naik kepada Tuhan. Agama B juga begitu. Dia mau dengan Tuhannya. Agama N pun juga begitu. Agama KC juga begitu. Dia mau. Agama M pun dengan Tuhannya mau mendaki. Ini panah ini sebetulnya, ini panah. Lalu agama Kristen bagaimana? Agama Kristen bagaimana? Mari kita lihat. Ini sorga Yahweh. Mereka mau terus mendaki ke atas, tapi tidak sampai. Ada batasan. Mereka mau mendaki ke atas terus, ada batasan. Begitu juga ini, ada batasan, ada, tidak sampai. Mereka merasa sudah bertemu dengan Tuhan, tapi belum sampai. Kemudian agama Kristen apa bedanya? Coba kita lihat. Siapa yang datang? Yesus. Dia, sekali lagi, perhatikan kedatangannya. Sebetulnya ini ada, saya bikin apa? Dia keluar dari sini, turun. Sebetulnya. Tapi sudah berubah ini. Ini Yesus datang. Nyambung nggak?
dunia dengan sorga. Nyambung, saudara. Jadi dia turun, Yahweh yang telah menjadi manusia, dia menjadi orang di dalam dunia ini, dan setiap orang yang percaya kepadanya disebut sebagai Kristen. Itu pengikut Kristus. Apa bedanya? Ini kemuliaan. Dia nyatakan kemuliaannya di dunia. Kita beriman kepadanya. Iman itu dasar. Ibrani 11 ayat 1. Ini iman, tapi di situ ada kemuliaan. Dalam kemuliaan ada kuasanya. Di dalam kekuasaannya itu ada kekekalan. Di dalam kekekalan itu nyambung dengan kekudusannya. Kemudian sampai nanti disempurnakan kepada kebenaran. Terus naik. Jadi level-level kenaikan iman kita sebetulnya ini adalah harus naik. Kita nggak boleh terus. Ada kesatuan. Ini ada 7 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kepada kasih yang sempurna di sorga. Dan itu selalu nyambung ke bawah. Kenapa merah? Karena itu adalah darah Yesus. Dan darah Yesus menyucikan, memutihkan segala dosa-dosa kita. Ini makanya putih pinggirnya. Ini yang perlu kita jelaskan di dalam pelayanan kita. Jadi kita ke gereja jangan sekedar datang ke gereja menikmati firman, tapi dengan firman sampai ke firman baru ada kenikmatan di situ sebetulnya. Baru sampai kepada yang kesempurnaan yang hakiki. Di rumah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa dasarnya? Dalilnya ada? Ada di dalam Yohanes 14. Kalau salah satu hilang, apalagi hilang semua, maka tidak ada kemuliaan ini. Tidak ada kesempurnaan ini dalam hidup kita. Yang kita capai ini sampai di sini. Oleh karena itu kita harus memelihara nama Tuhan. Saudara-saudara, kita lanjut. Dia katakan, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar di mulutmu. Ini bagi orang percaya. Jadi tidak main-main. Kalau kita menyapa nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, itu bukan bahasa Ibrani. Itu adalah nama. Tidak bisa dirubah-rubah nama Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, ingat, semua Tuhan bangsa-bangsa tadi, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Ini dalil kita. Ini dasar firman Tuhan kita. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, mari kita baca bersama-sama Yosua ini. Ayat 15. 3, 2, 1. Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerimu kamu tinggal. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Jelas. Nah, nama Yahweh ini ada di mana? Di suku-suku ada. Di Jawa, di Alkitabnya saya selidiki bahasa Jawa, itu ditulis Yehuwa, bukan Sakeupa, yang beda. Di bahasa Batak, Jehovah. Di bahasa Nias, Yehova. Itu hanya logam, tapi tidak diubah namanya. Oke, kita maju. Apa dampaknya? Mari kita lihat. Keluaran 3 ayat 15. Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Isa, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Para teolog selama ini sudah salah kaprah dan memilitir kebenaran firman Tuhan.
Mereka menyebutkan bahwa nama Tuhan itu bukan Yahweh, tapi Ada yang bilang namanya adalah Allah. Mereka memeliti. Ada lagi yang memelitir ini, tidak membaca dan tidak mau membaca ayat 15, tapi dia hanya sampai ke ayat 14. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup lagi menyebut nama Yahweh, karena Yahweh itu terlalu kudus. Kemudian orang Israel pernah melupakan nama Yahweh? Pernah. Di mana? Di Babel. Mereka ganti nama Yahweh. Ada orang mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Yahweh. Siapa bilang? Lebih dari 2.800 ayat di dalam Alkitab suruh perintah kita untuk menyapa dan menyebut, memuliakan, menguduskan Yahweh. Dan gereja-gereja Tuhan yang besar terutama tidak mau. Tapi kalau gereja daerah, bahasa daerah, tetap memuliakan ini, nama Yahweh. Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada aku. Jadi ini harus menarik kita dalam pengajaran. Lurus dulu. Makanya Petrus katakan, tetapi kuduskanlah Yahweh Elohimmu dalam hatimu, dan siap sedialah selalu dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu tentang firman pengharapan yang ada padamu, dengan lemah lembut dan hormat. Tapi kita hormati mereka. Jangan bilang gereja-gereja yang tidak menyapa Yahweh sesat. Jangan. Karena memang itu pengajaran mereka. Tapi kalau selama kita menyatu di sini, saya mau mengatakan, mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada 2 pilihan hidup yang harus diambil. Kehendak Tuhan, kehendak Yahweh. Dia bilang, yang ada pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, dan untuk mengikuti perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, dan seterusnya. Mari kita ikuti itu. Kenapa banyak orang yang melayani berhenti di tengah jalan? Karena tidak taat kepada perintah. Atau ini kehendak Tuhan atau kehendak sendiri. Namun apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan, dan engkau disesatkan dan sujud kepada ilah-ilah lain dan melayani mereka, maka hari ini sudah dinyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang engkau masuk ke sana dengan menyeberangi sungai Yordan, memilikinya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita tegak lurus dalam kebenaran ini. Dengan mendengarkan, mari kita dengarkan suaranya oleh kuasa Roh Kudus. Dengan bergantung kepadanya. Makanya di dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah manusia yang mengalahkan dirinya sendiri dan yang menjauh daripada Yahweh. Tetapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh di dalam hidupnya. Karena dialah kehidupanmu dan panjang umurmu untuk tinggal di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepadamu. Di mana kita tinggal? Di sini, di Jakarta. Maka kita harus menjadi berkat bagi orang Jakarta ini. Harus belum menjadi berkat. Saya lebih senang kalau ibadah bahasa daerah. Kan Jakarta, kita ada di lingkungan kita. Yang kita lakukan hari lepas hari adalah berjuang, bekerja. Bekerja di kantor, bekerja bikin usaha, berdagang, menjual barang bekas. Itu pengajaran, satu kehidupan. Pengajaran kita dasarkan pengajaran kita dalam kitab suci. Ini kalau dibilang berat melakukannya. Tapi kalau dibilang ringan juga melakukannya. Contoh tadi saudara-saudara, kami turun dari lift,
Lalu kemudian ada banyak orang komentar, "Wih, cepat-cepat itu Bapak Ibu Pendeta itu mau pergi ke gereja itu." Ya tadi ya. Kenapa dikomentar seperti itu? Karena pertama-tama orang tidak pernah kita ngomong, nggak mereka melihat hati kita, mereka melihat dari luar penampilan kita. Kita diparkir, keluar parkir warung, Ruben disapa, sudah lama Pak Pendeta nggak keluar ya, nggak lewat di sini. Jadi orang omongan itu aja itu salah satu adalah menjaga hidup kita loh. Makanya kita itu nggak boleh gampang sakit hati. Nggak boleh gampang sakit hati. Kenapa? Kalau kita gampang sakit hati, saluran berkat itu bagaikan selang. Udah disambung langsung kepada sumbernya. Tapi kalau ada sedikit lumut-lumut di dalamnya, maka terhambat. Akhirnya lama-lama kalau lumut itu tidak dibuang, akhirnya lama-lama air di ujung ini akan mengeras, dan dia akan menghambat sampai tidak mengambil lagi nanti air di itu. Itu sebabnya saya katakan kepada kita juga saudara-saudara, bahwa hidup kita harus menjadi hidup yang bijaksana. Yang bijaksana, hidup yang hemat, bukan hidup yang pelit. Mengatur keuangan kita dengan baik-baik, tapi tidak boleh pelit kepada Tuhan.